Stephen Hausia, beragama Buddha, dan saya berkuliah di Universitas Surabaya. Apa sih arti agama menurutmu? Agama itu ada 3, kalau buat saya sendiri, tuntunan hidup sebagai pembentukan pribadi dan sebagai pandangan atau perspektif hidup. Tuntunan hidup itu semisalnya kita harus melakukannya dengan berdasarkan agama ya. Jadi kita misalkan melakukan segala sesuatu yang dimana kita misalkan boleh melakukan segala sesuatu, kita akan kayak memilah kegiatan kita itu yang berdasarkan yang baik di agama. Ya. Misalnya kita boleh melakukan minum-minum misalkan, minum-minum, kemudian kita juga bisa mencuri gitu kan. Istilahnya dalam kehidupan ini kita bisa melakukan segala sesuatu dan apapun gitu. Tapi kita berdasarkan tuntunan hidup yang dimana kita harus melakukan yang baik-baik, melakukan yang menguntungkan orang lain dan kita sendiri juga, dan melakukan hal-hal yang berkesesuaian gitu loh, nilainya dengan yang agama kita ajarkan. Kemudian bagaimana pembentukan pribadi? Pembentukan pribadi itu contohnya ya, kalau konkretnya itu gimana saya dalam kehidupan sehari-hari itu pada dasarnya berpikir. Jadi fundamentalnya itu saya memiliki pikiran yang dimana diarahkan kepada suatu titik. Jadi ketika saya mau melakukan segala sesuatu harus ada pemikiran yang positif. Pemikiran untuk berbuat baik, kemudian juga pemikiran yang dimana saya tidak merugikan orang lain sih. Seperti itu. Dan di sini aku bisa mengklasifikasi. Kenapa? Bisa lanjut dulu. Kemudian jangan ya, tadi merugikan sama berbuat baik kepada orang lain itu saya bisa kayak mengklasifikasi sendiri, karena merugikan orang lain itu adalah memang perbuatan yang dilarang sih sebenarnya. Dan menguntungkan orang lain itu juga ada kayak beberapa klasifikasi yang lebih dalam lagi, dan itu memang kayak seperti yang disarankan untuk dilakukan. Oke, jadi kayak tolak ukur mana yang baik sama mana yang jahat gitu ya? Benar-benar. Oke, terus seberapa percayanya sih kamu dengan agama yang sedang kamu anut sekarang? Kalau di rate 1-10 gitu. 1-10 kepercayaan 6. Kalau apa yang membuatmu kurang percaya atau benar-benar percaya terhadap kepercayaan yang sedang kamu anut sekarang? Berdasarkan angka tadi ya? Iya. 6 itu karena pertama, yang mendukung saya untuk percaya kepada agama Buddha itu dengan adanya hukum karma, karena ya tahu lah ya hukum karma apa, dan kemudian adanya reinkarnasi. Jadi menurut saya sendiri 2 itu benar-benar kayak suatu logika yang masuk akal. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu yang baik maupun yang buruk, itu semua akan berbuah, kita tapi tidak tahu kapan gitu loh berbuahnya. Jadi selama perjalanan hidup kamu, ketika melakukan kehidupan, mati, hidup, mati, kamu akan merasakan ada yang ada namanya karma. Jadi karma itu benar-benar tidak bisa terbantahkan dan akan terjadi kepada semua makhluk gitu loh. Dan kenapa saya bisa mengatakan kalau saya itu bisa rate 6 itu, karena sekarang di dunia yang modern ini kita tidak bisa sepenuhnya berpikir secara religius tok. Jadi kita harus juga berpikir secara advance, secara logika yang dimana sekarang diperlukan dan mengarahnya ke depan gitu. Jadi kalau kita selalu mengaitkan kegiatan sehari-hari dengan adanya agama itu boleh saja. Tetapi ketika kamu sudah ada kemelekatan dan terjadi sebuah keterhalangan entah apapun itu, kamu akan kayak
salah juga gitu loh kalau menurut agama Buddha. Segala sesuatu yang melekat terhadap dirimu itu akan menjadi sebuah kesalahan, menjadi sebuah dosa. Itu sih kalau menurut saya. Oke, oke. Terus hal apa yang kamu harapkan dari Tuhan yang kamu percaya sekarang? Kayak ada nggak harapan-harapan atau kayak keinginan-keinginan apa ke Tuhan? Untuk harapan-harapan seperti itu sebenarnya cuma ada dua, yaitu keselamatan dan kestabilan sih. Maksudnya keselamatan ini kayak ya dijauhkan dari bencana, kayak sekarang COVID kan banyak kan, dijauhkan dari COVID lah, dijauhkan dari mara bahaya, ketika kita melakukan sesuatu diamankan gitu. Kemudian kestabilan ini ya misalkan kayak ekonomi ya, ekonomi, kemudian apalagi ya, kestabilan ya, kayaknya itu aja sih, ekonomi. Oke, jika hal yang tersebut yang kamu omong tadi itu kayak belum terwujud, itu apa yang bakal kamu lakukan? Simpelnya sih kita berdoa dulu, tapi berdoa itu tidak sambil menunggu. Berdoa itu sambil ya berusaha lah, maksudnya berusaha untuk mengambil apa yang kamu mau. Dan di seiring perjalanannya itu kayak kamu juga berharap kalau kamu diberi sebuah ketangguhan yang lebih lagi daripada sebelumnya. Jadi setiap kali kamu melangkah, kamu diberi ketangguhan untuk melakukan apa yang dilanjutkan pada tahap-tahap berikutnya. Seperti itu. Bagaimana pendapatmu sih tentang adanya banyak agama di dunia ini? Dengan banyaknya agama, ya tidak terpungkiri ya bahwa kalau kita itu bakalan kayak tidak cocok ya. Misalnya ngomong tidak cocok, dan kita kan sering terjadi yang namanya perdebatan. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti di Indonesia ini, agama itu ada yang menjadi penghalang dan ada yang tidak. Jadi kalau saya lihat sendiri, dengan ada banyaknya agama itu kita juga bisa mencapai kesatuan gitu. Tapi kita jangan cari perbedaannya, cari persamaannya. Kalau kamu cari perbedaannya, kamu cari masalah gitu sama orang-orang lain. Oke. Menurutmu bagaimana cara yang paling efektif untuk tetap saling bertoleransi satu dengan yang lainnya? Jadi agama satu dengan agama lain supaya nggak ada perpecahan, itu bagaimana cara yang paling efektifnya? Paling efektif itu ya pertama sih kamu jangan berpikiran kalau agamamu itu yang paling benar ya. Itu pertama. Kayak kamu punya pemikiran bahwa agamaku absolut, itu pemikiran yang salah. Jadi kita punya agama itu bermacam-macam dan punya kepercayaan masing-masing. Jadi itu perlu ditanamkan di pikiran. Kalau kamu itu harus juga berpikiran sama orang lain, kalau dia itu juga ada benarnya. Jadi itu yang kedua, kayak misalnya kamu memahami pemikirannya mereka gitu loh. Dan kamu kayak mempertimbangkan, oh ini benar, ini salah. Tapi penyampaiannya juga harus lebih baik gitu ya. Terus yang ketiga itu bisa dibilang kalau menjalin hubungan itu perlu adanya komunikasi. Jadi kayak melakukan kegiatan yang bersama-sama gitu. Kayak melakukan suatu kegiatan, misalkan Natal kamu mengundang yang dari mungkin dari agama lain untuk mengikuti kegiatan Natal gitu. Jadi untuk mempererat antara agama lain. Itu sih kalau cara-cara yang bisa saya pikirkan untuk meningkatkan toleransi. Oke, thank you untuk waktunya, host. Ya, terima kasih juga. Terima kasih.